nelfon, malas prospek, tidak percaya diri, sudah pasti jawabannya juga hasil tahun ini juga sama persis tahun lalu, hasilnya tidak bagus. Ya. Masih jatuh ya? Jika ingin perubahan kecil, ubah perilaku Anda, dan jika ingin perubahan besar, ubah mindset Anda. Jadi intinya di bisnis ini sebenarnya dari sisi mindset dulu. Itu yang harus kita ubah dulu untuk kalau teman-teman mau perubahan yang jauh lebih besar. Kalau tahun lalu teman-teman merasa oke, saya pencapaian saya tidak terlalu bagus. Kalau saya mau perubahan besar, pencapaian besar, ya tentunya mindset kita yang harus dirubah dulu. Terkait bisnis ini seperti apa sih progresnya ke depan? Gitu ya. Kenapa saya harus produksi? Kenapa saya harus capek ini? Itu dan seterusnya. Yang mindset kita yang harus diperbaiki dulu. Kenapa saya harus berada di bisnis ini, bukan di bisnis lain? Ya, mindset itu dulu yang harus teman-teman punya untuk melakukan perubahan besar di tahun ini. Ya. Kemudian kalau tadi sudah mengenali identifikasi masalah kita tahun lalu seperti apa, sekarang kita harus tahu lagi nih keinginan kita seperti apa. Tahun ini keinginan kita seperti apa? Mengapa di bisnis asuransi gitu? Kenapa kita harus memilih jalan bisnis asuransi untuk mencapai kesuksesannya kita? Oke? Apakah Anda percaya bisnis asuransi? Itu juga yang harus perlu ditanyakan. Ya, kita percaya tidak dengan bisnis asuransi? Jadi kalau ketika kita percaya dengan bisnis asuransi, tidak ada alasan tidak percaya diri ketemu dengan nasabah. Karena kita percaya bisnis asuransi itu bagus, ya tujuannya untuk proteksi, ya atau misalkan perencanaan keuangan. Alasannya kita tidak percaya diri ketemu dengan nasabah apalagi kalau kita sudah percaya itu. Ya, jadi tidak ada alasan tidak percaya diri karena tidak tahu produk misalkan, tidak tahu tentang asuransi misalkan, itu tidak ada alasannya itu. Ya. Bagaimana Anda melihat potensi bisnis ini? Ini juga penting. Ketika kita berada di bisnis, kita harus tahu dulu, atau kita menjalankan sebuah bisnis, kita harus tahu potensi kedepannya seperti apa. Ya, potensi kedepannya seperti apa. Kalau misalkan kita buat bisnis minuman atau konvensional, misalkan kita harus tahu dulu nih potensi bisnis ini seperti apa. Apakah minuman dingin akan dibutuhkan terus setiap hari? Gitu. Ya. Kalau misalkan nanti musim hujan, apakah orang masih butuh minuman dingin? Ya, belum tentu. Ya kan? Itu harus kita tahu nih. Nah, di bisnis pun juga sama. Kita harus tahu potensi bisnis ini seperti apa. Potensinya luas loh teman-teman. Kita punya 270 juta jiwa yang penduduk di Indonesia dan hanya sekian persen yang baru punya polis asuransi. Artinya masih banyak masyarakat kita yang belum paham mengenai pentingnya asuransi. Kan tugas kita adalah memberikan pemahaman itu kan. Tugasnya kan dari situ. Bukan hanya sekedar prospek, closing, dapat duit, bukan hanya sekedar itu. Tapi tujuan kita adalah supaya masyarakat kita tahu pentingnya asuransi. Potensi bisnisnya seperti apa? Selama masih ada kematian, selama masih ada kelahiran, bisnis asuransi masih jalan. Apakah Anda bersedia berusaha 110%? Ya. Bersedia. Bersedia 110%? Bersedia. Ya. Setelah itu kita harus tahu dulu nih. Tadi sudah tahu keinginannya kita, kemudian kemampuan kita seperti apa. Tadi sudah tahu masalah kita seperti apa, sudah diidentifikasi. Habis itu kita tahu kemauan kita seperti apa, keinginan kita seperti apa. Keinginan kita ya, keinginan kita sudah tahu. Kenapa saya harus di bisnis asuransi? Kenapa saya harus percaya dengan bisnis asuransi? Kenapa saya harus bisa melihat potensi di bisnis ini? Gitu ya. Setelah Mas Rul, file ini nanti bisa diminta nggak? Boleh. Boleh. Oh, ya. Ya. Setelah itu kita harus tahu dulu nih, silakan Pak. Setelah itu kita harus tahu nih kemampuan kita seperti apa. Ya. Setelah tahu keinginan kita, keinginan terbesar kita di bisnis ini seperti apa, kita harus tahu kemampuan kita seperti apa untuk menjalankan bisnis ini. Apakah Anda memiliki pengetahuan? Pengetahuan di sini artinya kita tahu asuransi itu apa, tujuan asuransi itu seperti apa. Ya. Kemudian, apakah Anda memiliki sikap yang benar? Sikap yang benar di sini adalah tujuan kita prospek itu apa? Apakah hanya sekedar untuk mengejar keuntungan? Atau tujuannya untuk sosial ya? Paling tidak si calon nasabah kita tahu pentingnya asuransi. Ya.
Apakah Anda memiliki keterampilan yang efektif? Keterampilan di sini bisa diasah. Misalkan contoh, saya juga tidak percaya diri untuk bicara di depan umum. Ya, karena saya orangnya basicnya memang di belakang layar, di depan laptop. Kenapa saya sekarang bisa berdiri di depannya teman-teman, pede untuk ngobrol dengan teman-teman? Ya karena saya bisa asah keterampilan. Teman-teman juga bisa kok. Kalau misalkan awalnya saya nggak pede ngobrol dengan nasabah, prospek nasabah, kalau setiap hari itu dilatih, itu pasti bisa. Latih ngomong, bagaimana cara ngomong dengan nasabah, ya, menjelaskan produknya seperti apa, itu semuanya bisa dilatih. Jadi kalau misalkan teman-teman mengatakan kalau saya nggak pede Pak menjelaskan produk karena saya nggak paham, oke, berarti pahami dulu produknya, pelajari produknya, kemudian latihan di depan cermin untuk menjelaskan produknya ke nasabah. Itu aja setiap hari, pasti bakalan pede nanti. Yang penting teman-teman mau belajar itu aja. Apakah Anda memiliki kebiasaan yang baik? Kebiasaan yang baik ini artinya selalu melakukan hal-hal yang positif. Misalkan di status sosial media bukan hanya sekedar mengeluh, hari ini capek sekali, atau misalkan aduh banyak sekali masalah atau apa segala macam gitu. Paling tidak kebiasaan kita di sosmed atau kehidupan sehari-hari kita selalu positif. Di sosmed selalu membagikan hal-hal yang positif. Ada misalkan foto-foto klaim kita bisa share dengan nasabah, gitu ya. Atau misalkan pentingnya ada artikel mengenai asuransi teman-teman mau share di sosmed silahkan. Atau ada kegiatan misalkan ketemu dengan nasabah mau di share juga. Intinya teman-teman buat pagi Pak Nendra selalu buat kebiasaan yang baik setiap harinya. Karena ketika kita selalu membuat suatu keputusan atau kebiasaan yang baik, tentunya hasilnya juga akan baik. Ini adalah level of sukses seseorang. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai sukses ya. Sukses seseorang itu semuanya beda-beda. Tidak ada sukses yang mungkin si A, si B suksesnya sama, level suksesnya sama. Ya. Seringkali kita kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh kekuatannya, melainkan kelemahan terbesarnya. Seseorang mungkin membutuhkan beberapa kekuatan lagi untuk mengangkatnya ke tingkat berikutnya. Tetapi dia mungkin hanya membutuhkan satu kelemahan serius yang akan menjatuhkan selamanya. Poinnya gini teman-teman. Level sukses itu seperti apa sih? Ya, kita harus tahu dulu level sukses kita seperti apa. Apakah ketika kita punya banyak uang itu sudah sukses? Tentu. Apakah saya punya banyak mobil mewah itu sudah sukses? Mungkin di mata orang lain, oh ya dia sukses, banyak uang, banyak mobil, rumahnya besar. Cuma dari diri kita sendiri itu belum tentu kita sudah bisa sukses. Kenapa saya bilang? Sukses itu adalah ketika kita bisa keluar dari titik terlemahnya kita. Contoh misalkan, saya seorang agent. Saya prospek setiap hari, semuanya ditolak. Otomatis saya down. Apalagi misalkan saya seorang agent baru. Ditolak. Saya pasti down sedalam-dalamnya. Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Sudahlah, saya kayaknya nggak cocok di bisnis ini. Saya nggak bisa meyakinkan nasabah untuk buka polis di sana. Ketika kita sudah berpikir seperti itu, berarti kita sudah tenggelam sedalam-dalamnya di situ. Tapi ketika kita bisa keluar dari situ, itu adalah level sukses sesungguhnya teman-teman. Jadi gini, saya sudah merasa tidak percaya diri untuk ketemu dengan nasabah, ya, saya sudah down karena sering ditolak sama nasabah. Tapi saya pikirnya gini, ketika kita mau sukses, itu ada beberapa hal yang harus dilewati. Salah satunya ini, penolakan itu hal yang biasa. Keluar dari zona itu adalah hal yang paling luar biasa. Oke, hari ini saya ditolak, besok belum tentu saya ditolak. Oke, besok saya jalan lagi, ketemu lagi dengan beberapa orang. Saya ditolak lagi, oke, mungkin bukan hari ini, mungkin besok baru saya bisa sukses, bisa prospek. Oke, besok saya keluar lagi, ketemu dengan orang. Ketika saya bisa closing, itu adalah sukses terbesar saya, karena saya sudah mengalahkan rasa tidak percaya diri saya. Walaupun saya sudah ditolak berkali-kali, saya tetap percaya kok. Saya bisa pasti closing. Ya, kalau misalnya teman-teman diperhatikan kurva itu kan biasanya kayak gini, dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi, ya kan? Jarang ada kurva yang naik terus biasanya setelah naik ada lagi turun, ya kan? Biasanya kan kurva begitu ya. Nah, sukses juga gitu. Ketika kita sudah berada di level tinggi gitu ya, kemudian kita jatuh sedalam-dalamnya gitu karena
mungkin ada problem atau apapun gitu ya, atau rasa tidak percaya diri karena sudah ditolak. Ketika kita keluar dari sini, itu adalah level suksesnya kita. Kita sudah berhasil keluar dari jurang ini. Ya. Oke. Kita sudah tahu level suksesnya kita apa. Jadi teman-teman bisa tanyakan diri kita sendiri. Level sukses saya seperti apa sih sebenarnya? Ketika saya bisa keluar dari masalah yang ada di dalam diri saya, ada level suksesnya saya seperti apa? Ya, tujuan untuk mengenali diri sendiri adalah apakah kamu mempunyai impian? Tujuan di bisnis ini apa, teman-teman? Apakah kita punya impian di bisnis ini? Itu yang harus ditanyakan juga ke diri kita masing-masing. Saya berada di bisnis ini, tujuannya apa sih? Apakah saya hanya sekedar mau kaya? Ya kan? Tentunya semua teman-teman di sini punya impian masing-masing. Entah itu mau punya mobil baru, entah itu mau punya mobil dengan hasil keringat sendiri, mau punya rumah dengan hasil keringat sendiri, dan seterusnya. Atau mau jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan kemanapun, dan seterusnya. Ya, kita harus tahu dulu impian kita apa. Apakah impian itu sangat jelas? Pastikan impiannya jelas, teman-teman. Jangan sampai impian saya mau ke bulan. Itu kan cuma impian yang tidak jelas gitu ya. Mau ke bulan juga nggak tahu kapan bisa ke bulan. Karena sampai sekarang pun juga ke bulan tidak semua orang bisa, ya kan? Itu paling tidak teman-teman punya impian yang sangat jelas. Tahu impiannya. Impian tersebut menyenangkan, ya ini tentunya harus dipastikan juga. Impiannya harus menyenangkan. Untuk siapa kamu berjuang? Jadi ketika kita punya impian, sebenarnya tujuannya untuk siapa sih? Untuk keluarga, orang tua, saudara, anak, istri. Jadi intinya teman-teman, ketika kita berada di bisnis ini, sebenarnya kita harus tahu dulu nih impian kita apa, kemudian tujuannya kita di bisnis ini apa, untuk siapa? Itu juga pertanyaan yang paling besar. Untuk siapa kita berada di bisnis ini? Jangan berharap dengan hal instan, karena kegagalan saja itu butuh proses. Orang gagal saja, tidak ada yang baru satu langkah langsung gagal. Ada prosesnya kok. Dia jalan dulu beberapa langkah, habis itu gagal. Apalagi mau sukses. Ya, gagal saja butuh proses, apalagi mau sukses. Jadi teman-teman gak usah khawatir gitu ketika gagal satu kali. Ya mungkin bukan gagal berarti kita harus melepaskan semuanya gitu ya. Ini adalah langkah kita untuk menuju kita akan sukses. Tidak ada hal yang instan, teman-teman. Tidak ada yang karena saya baru join di Prudential saya langsung sukses, tidak ada. Semua ada prosesnya. Ini adalah manfaat mengenal diri sendiri. Tadi kita bahas kenapa sih kita harus tahu diri kita sendiri seperti apa. Manfaatnya yang pertama adalah kita bisa belajar dari pengalaman ya untuk memastikan efektivitas yang lebih baik untuk maju. Kita belajar dari pengalaman kita tahun lalu seperti apa. Kita tahu masalah kita tahun lalu seperti apa. Tujuannya itu tadi ya untuk memastikan kita lebih baik di tahun ini. Nah ini Pak, teman-teman tahu dari efektif. Ini kan bahasanya jarang kita dengar. Efektif itu apa sih? Coba. Bagus itu sekali bahasanya. Belajar dari pengalaman, maksudnya efektivitas. Maksudnya apa efektivitas? Proses. Lain apa? Mulai keluar dunia. Apa? Ya? Misalnya efektif tanggal sekian gitu kan, tapi itu kegiatannya harus apa ya? Efektif harus tahu dulu nih kata aslinya efektif gitu. Efektif itu apa? Efektivitas. Berarti aktivitas yang mungkin dilakukan Pak, yang lebih efektif gitu Pak. Efektif kan konotasinya lebih ke positif ya. Efektif maksudnya prospek yang ada hasilnya. Jadi teman-teman, kalau saya tentu saja itu salah, tapi saya sudah belajar yang benar. Efektif ini selaras. Jadi kan kita sudah punya tujuan. Karena saya mau MDRT, saya mau startup. Efektivitas itu menyangkut keputusan tadi yang Pak Asrul bilang. Jadi kan setiap hari kan banyak kegiatan. Saya mau apa hari ini? Kegiatan efektif itu yang sangat bernilai untuk tujuan tadi kita itu. Jadi setiap hari itu pikirkan hari ini apa yang saya harus lakukan, sesuatu yang sangat menunjang untuk saya punya tujuan 1 tahun ini. Kalau saya harus AAD hari ini efektifnya
apa yang saya bikin ya? Apakah saya ketemu temanku di kafe baca cerita sampai jam 5 sore? Atau saya cuma usaha pergi ibadah sampai sore? Atau saya hubungi apa? Atau saya ketemu nasabah 5 orang? Itu efektif namanya. Jadi efektivitas itu sebenarnya melakukan pekerjaan yang sangat-sangat penting untuk mencapai tujuan itu. Kalau saya kegiatan yang ada nilainya Mas. ya, yang sangat bernilai untuk mencapai tadi itu komitmen tadi. Kan setiap hari banyak. Itu efektivitas itu. Makanya kenapa penting itu kita tahu tadi masalah kita apa ya tujuannya supaya kita bisa lebih efektif lagi di tahun ini. Kayak tadi kenapa banyak lambat? Karena tadi efektivitasnya belum dapat itu. Kalau orang efektif, mana yang lebih penting ya? Oh meeting. Pokoknya saya setengah jam sebelum jam 10 saya sudah di kantor. Itu salah satunya efektif kalau dari saya. Dan itu juga bisa pelajaran. Oke, tambahnya Ruginya kalau saya sampaikan. efektivitas itu intinya gini, nilainya positif ya, nilainya positif. Jadi apapun yang kita lakukan, kenapa harus efektif ya kita di tujuannya karena kita ada komitmen di awal. Jangan hanya setiap hari kita bingung mau ketemu sama siapa atau tiap hari hanya jalan tapi nggak jelas kemana, itu tidak ada efektifnya kemana sekali, tidak ada positifnya sama sekali. Ya. Oke, ketika kita mengenal diri sendiri, kita bisa jauh melihat kebenaran tentang diri kita sendiri seperti apa, kelemahan kita apa sih, jadi sehingga kita bisa memperbaiki sendiri. Kita bisa menghadapi kesalahan dan tentunya bisa menghindarinya kembali. Kalau tahun lalu kita malas gitu ya, kesalahan kita karena kita malas prospek. Ketika kita tahu diri kita seperti apa, tahun ini pasti bisa jauh lebih baik lagi. Kita bisa menghindari itu. Artinya kita tidak malas lagi, kita bisa prospek lebih banyak lagi dan seterusnya. Ya. Kita punya arah yang jelas dan lebih efisien. Arahnya kita jelas, tujuannya kita tahun ini apa gitu. Dan tentunya lebih efisien. Kenapa? Karena setiap hari kita sudah tentukan ketemu dengan siapa, ketemu berapa orang dan seterusnya. Gitu. Makanya penting sekali untuk mengenali diri sendiri supaya ketika kita ketemu dengan calon nasabah itu jauh lebih. Hidup itu seperti sebuah tangga, tema yang kita lihat personal growth. Kita lihat bahwa hidup itu adalah pertumbuhan pribadi. Dari satu tangga ke tangga berikutnya, kita naik dari level 1 ke level berikutnya. Apa yang terjadi? Ketika kau naik level dan bertumbuh, cara pandangmu berbeda. Kau bisa lihat dengan perspektif yang lebih luas. Kalau dulu kau lihat masalah, kau bingung. Sekarang kau bisa lihat, oh jalan keluar itu ada di sana. Orang yang ada di level rendah cuma lihat macet. Kita bisa lihat, oh di sini sudah lancar. The best is yet to come. Badai pasti berlalu. Cara pandang kita bisa lihat jauh. Visi kita jauh lebih besar. Bahkan ketika kita bertumbuh terus lebih lagi, cara berpikir kita beda. Dulu kita negatif cara berpikirnya, sekarang bisa positif. Dulu kita buntu gak ada ide, sekarang jauh lebih kreatif, ada inovasi. Dulu kita berpikir sempit, sekarang cara berpikir kita luas. Kalau dulu cara merasa kita gampang sensi, gampang galau, gampang baper, susah move on, sekarang beda. Kita punya perasaan feel happy, feel good, feel positif. Cara ngomong kita beda. Kalau dulu 5M ngeluh, bendungan, ngoceh, ngeyel, ngegosip, sekarang bisa inspirasi orang, menguatkan orang, memotivasi orang. Dan cara kau bertindak dalam hidup berbeda. Gak heran, nasibmu beda, hasilnya beda, pencapaianmu beda. Karena ketika kau bertumbuh, otomatis keuanganmu ikut bertumbuh. Ketika di dalammu beres, keluargamu ikut maju. Ketika kau menjadi lebih baik, otomatis usahamu, bisnismu lebih berkembang. Pertumbuhan di dalam diri membawa pertumbuhan di luar dirimu, pelayananmu, hubungan, dan berbagai aspek dalam hidupmu. Dan satu hal yang menarik terakhir saya mau sampaikan pada Anda, hadiah yang terbaik yang bisa berikan buat dirimu dan orang di sekitarmu, jadilah pribadi yang terus bertumbuh lebih baik. Hadiah yang terbaik seorang istri bagi suaminya ketika dia jadi istri yang lebih baik. Hadiah yang terbaik yang suami bisa berikan buat istrinya bukan diamond, tapi kamu menjadi suami yang lebih baik, lebih sayang istri. Hadiah terbaik seorang anak bagi orang tuanya ketika itu anak bisa jadi anak yang berbakti, yang hormat, taat sama orang tua, tidak kurang ajar. Hadiah terbaik seorang bapak, seorang ibu
menjadi orang tua lebih baik buat anaknya. Itu kerinduan saya selalu berdoa jadi orang tua yang lebih baik. Saya terus belajar dari kesalahan. Poinnya ada yang bisa jelasin? Kenapa kita harus bertumbuh? Kenapa kita harus growth? Ya, tujuannya tadi yang dijelaskan supaya kita bisa melihat lebih luas dibandingkan orang lain. Kalau dulu kita kerjanya hanya mengeluh, kita nggak bisa lihat, pandangan kita hanya sekedar di situ saja. Tapi kalau sekarang pikiran kita selalu positif, gitu ya, kita bisa melihat hal-hal yang jauh lebih luas di luar sana. Kalau misalkan awalnya kita hanya bisa lihat kemacetan di depan, tapi ketika kita bertumbuh, kita bisa lihat jalan di depan masih luas. Banyak orang yang mungkin menyerah, oh ini udah macet, udahlah, saya stop aja di sini, saya putar balik aja. Tapi ketika kita bertumbuh, kita bisa melihat keadaan di luar sana. Oh ini dikit lagi kok udah lancar. Jadi teman-teman paling tidak setiap hari selalu berikan energi positif kepada nasabahnya kita. Gitu. Jangan ketemu dengan nasabah dengan keadaan yang lesu, yang lagi banyak masalah, ujung-ujungnya tidak ada yang hasilnya bagus. Tapi sebisa mungkin selalu berikan energi positif ke nasabah. Kita selalu senyum ketika ketemu dengan nasabah, kita berikan semua energi positif kita setiap hari. Ya, dan tentunya hasilnya juga akan diikuti. Orang positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses paham akan proses, orang gagal lebih banyak protes. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Teman-teman mau proses atau mau banyak protes. Kalau mau sukses, paham akan proses. Ya, capai starter, capai promosi, semua ada prosesnya. Teman-teman harus paham. Pasti ada penolakan, ya, ada protes kiriman dari nasabah. Tapi kalau kita selalu berpikir positif, itu semuanya bisa dilewati. Ya. Itu proses orang itu personal growth tadi. Itu kan mindset tumbuh. Ya. Jadi mindset itu ada dua, ada yang tetap, ada yang tumbuh. Kalau yang tetap ini tidak suka perubahan. Jadi kalau sekarang kan sudah berubah, cara prospek sudah kebanyakan online. Kalau orang yang mindsetnya tetap, dia banyak mengeluh karena dia tidak mau berubah. Dia tidak suka yang susah. Mengikuti, gitu ya. Jadi dia itu gini, dia tidak suka yang susah Pak. Kan contohnya orang yang bertumbuh itu, dia harus lewati dulu yang susah. Contoh kalau kita mau dari kelas 1 SD, kita mau naik kelas 2 itu pasti ada ujiannya kan. Apakah ujian mudah? Mana guru lah. Guru kasih soal, apakah soalnya itu anak kelas SD, kelas 1 dikasih soal anak TK, bisa nggak dia tumbuh? Bisa nggak? Kira-kira soalnya gimana? Agak sulit atau gimana? Sulit. Agak sulit ya? Dari kelas 3 ke kelas 4 gimana soalnya? Soal untuk ujian. Dia kasih pas kelas 4 atau ada naik ke kelas 5-nya? Nah, jadi pasti ada kesulitan di situ. Mindset tumbuh itu yang saya pelajari lagi, harus dia terima itu susahnya itu, sulitnya itu. Karena memang kalau kita sudah lewati susah itu naik dia. Nah, begitu lagi mau ujian nasional pas kelas 6 SD, mau SMP, itu lebih sulit lagi. Ibaratnya guys, dulu kita prospek, kan kita dulu buat SP aja semuanya tempat kertas gitu, belum ada proof zaman itu, semuanya manual. Berapa tahun kita semuanya manual dan nyaman di situ, nyaman. Datang kan langsung tinggal kasih kertas ke nasabah diisi gitu ya, data segala macam. Pada saat proof force hadir, banyak yang mengeluh karena tidak tahu cara pakainya. Tidak tahu cara pakai proof force. Saya nggak tahu teknologi gitu. Saya lebih suka zamannya kertas dulu. Artinya apa? Tidak ada pertumbuhan di situ. Kita kan sebagai makhluk sosial, kita juga harus melihat teknologi di luar sana, perkembangan di luar sana seperti apa. Ketika kita tidak bisa mengikuti perkembangan, ya udah kita tertinggal. Ya. Semakin lama zaman juga semakin modern. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya. Ada yang sibuk berjuang sampai tidur terasa nikmat saking lelahnya, tapi ada juga yang sibuk tidur-tiduran sampai badannya sakit semua. Betul. Kita kerja setiap hari saking bahagianya, kita kerja pulang tidur nikmat sekali, bangun tidur segar. Iya, sekali Pak. Ya, ada juga orang yang tidak ada kesibukan tidur, sakit Pak. yang ada malah sakit.
bukan cuma sakit kemarin, penyakit juga datang. Ya, Betul. Kanker juga, kanker. ya, intinya kita semuanya punya waktu yang sama-sama punya waktu 24 jam. Ya, tinggal bagaimana cara kita menghargai setiap waktu itu. Apakah kita hanya mau tidur seharian, gitu ya, atau mau menghargai setiap waktu itu dengan cara yang lebih produktif. Ya, jadi kalau teman-teman mau sukses di bisnis ini, ya teman-teman harus bisa lebih menghargai waktu. Ya. Nah, ini sedikit saya gambarkan juga apa saja yang bisa kita capai ya teman-teman agent di bulan ini. Itu saya cuma mau ingatkan kembali terkait flyer-flyer yang ada di bulan Februari ini gitu ya. Ini adalah panen angpau, mungkin kemarin teman-teman leader kita sudah bahas ini, tapi teman-teman agent juga mungkin masih ada yang belum paham terkait kontes di Februari gitu. Jadi saya sedikit mau remind ya. Intinya di bulan ini teman-teman harus capai 2 cases minimal. Minimal 2 case. Kenapa? Karena rewardnya adalah 350.000. Closing 2 case bulan ini rewardnya adalah 350.000. Oke. Tapi kalau teman-teman closingnya 4 case, itu rewardnya adalah 700.000. Jadi paling tidak teman-teman harus berada di level yang pertama dulu. Capai dulu 2 cases supaya mengamankan 350.000 ini. Kalau sudah capai masih ada waktu, kita kejar lagi 4 case untuk kejar 700.000. Ya. Simpelnya panen apa gitu. Teman-teman closing 2 case dapat 350, 4 case dapat 700. Kemudian ini bisa tambahan lagi 1,2 juta. Kalau teman-teman produksi totalnya 25 juta hektar. Misalkan contoh dari 2 cases ini totalnya 25 juta. Berarti teman-teman dapat tambahan reward di bulan ini 1.250.000. Ya, sudah dapat 350.000 tambah lagi 1.250.000. Simple, 25 juta habis setiap bulan. Kenapa setiap bulan? Supaya teman-teman dapat bonus tambahan. Ya, saya gambarkan ya. Sekarang bulan